Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Alfagida dari jurusan PIAUD semester 3, angkatan tahun 2024. Saya mengajar di RA Nurul Huda, Kepanjen. Hari ini saya akan memaparkan tentang desain dan perencanaan pembelajaran, serta bagaimana penerapannya di lembaga saya, yaitu RA Nurul Huda, Kepanjen. Sebelum saya menjelaskan bagaimana penerapan desain dan perencanaan pembelajaran di lembaga saya, sebelumnya kita ketahui dulu apa desain dan perencanaan pembelajaran. Desain dan perencanaan pembelajaran itu merupakan proses penyusunan rencana yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar. Di sini akan ada arah tujuan, materi, metode, teknik, serta evaluasi itu menjadi jelas dan tersusun secara sistematis. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi dan prinsip-prinsip dari perencanaan pembelajaran. Fungsi dari perencanaan pembelajaran bagi guru, bagi anak itu sebenarnya sama, sebagai pedoman dalam kegiatan belajar yang disusun secara sistematis. Nah, jika diibaratkan sebuah perjalanan, perencanaan pembelajaran itu ibarat sebagai peta. Nah, di sini akan kita ditujukan bagaimana step-step jalan untuk menuju tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Seperti di samping ini, kondisi anak, kurikulum yang berlaku, seperti jika tahun sebelum ini kita menerapkan kurikulum K13 dan sekarang kita kurikulum Merdeka. Nah, memperhitungkan waktu yang tersedia dalam satu minggu, dalam berapa bulan, itu ada berapa waktu, dalam satu tatap muka itu ada berapa menit, itu juga harus diperhitungkan di perencanaan pembelajaran. Selanjutnya ada selaras dengan materi cakupan pembelajaran. Urutan kegiatan harus sistematis. Jadi tidak lompat-lompat setelah berdoa langsung inti, bukan. Jadi ada urutan step by step-nya. Yang kedua, yang selanjutnya, bila perlu dilengkapi dengan lembaran kerja, lembar kerja, tugas atau observasi lainnya. Nah, ini juga sangat penting. Jika kita menggunakan lembar kerja atau lembar kreativitas anak, itu juga harus dicantumkan di situ. Tujuan bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana bentuknya, itu juga harus jelas. Dalam menyusun perangkat pembelajaran, kita harus memperhatikan 4 komponen penting di dalam perangkat pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam rumusan tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini harus dicantumkan. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Kegiatan belajar bukan hanya sekedar mencatat, menghafal, atau sejenisnya, tetapi lebih memberikan pengalaman belajar untuk anak, sehingga anak bisa mengalami pengalaman belajar secara langsung. Yang ketiga, pemilihan metode dan media. Ada banyak sekali pilihan metode belajar untuk anak-anak. Nah, kita tinggal menyesuaikan, memilih yang mana metode yang tepat untuk tujuan kita, juga menyediakan media apa saja yang tepat dengan metode tersebut. Yang keempat, perencanaan asesmen merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran. Sebab dari sini akan dilihat keberhasilan dari pengelolaan pembelajaran. Kita seberapa mana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Di dalam materi pembelajaran kurikulum Merdeka ada beberapa alur yang harus kita lewati. Yang pertama, analisis capaian pembelajaran atau CP. Di sini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, nilai dasar literasi dan STEM, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Yang selanjutnya kita turunkan lagi menjadi tujuan merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. TP ini membantu pendidik merancang kegiatan setiap harinya, baik harian atau mingguan, memberikan arah yang jelas tentang apa saja yang harus dicapai dalam setiap tahap-tahap pembelajaran. Begitupun dengan alur tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis, menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui anak untuk mencapai CP tersebut. Selanjutnya kita rumuskan lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi. Di sini akan diamati dan diukur menentukan apakah TP telah tercapai atau belum. Selanjutnya setelah itu baru kita bisa memilih materi pembelajaran apa dan kegiatan pembelajaran apa yang tepat untuk anak-anak, serta merancang asesmen juga yang tepat untuk anak-anak. Jenis perencanaan pembelajaran anak usia dini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan makro, yaitu tentang program tahunan.
Biasanya di lembaga kami akan ada musyawarah antara guru, yayasan, karena kita ada berada naungan yayasan, komite, itu membicarakan duduk bersama apa saja kegiatan kita selama 1 tahun ini. Dan yang kedua, perencanaan bisu. Nah, di situ ada tentang program semester, bagaimana kita mengembangkan tema, kita kemas secara menarik, dan juga memperhatikan ketentuan-ketentuan pengembangan tema yang akan kita bahas nanti. Perencanaan mikro, tentang rencana mingguan dan rencana harian. Yuk kita bahas selanjutnya. Nah, di samping ini ada contoh prota atau program tahunan dari RA Nurul Huda di lembaga kami. Yang biru itu untuk program selama 1 semester, semester 1. Yang kuning itu untuk semester 2. Di sini kami sengaja memang mengambil tentang hari-hari besar Islam, hari nasional, itu ada momen kegiatan seperti hari batik nasional. Kita untuk melestarikan budaya kita, batik, anak-anak diajak untuk membuat batik sendiri, batik jumputan sederhana. Kita juga untuk hari agama ada hari santri, hari santri nasional kita mengadakan juga tentang kegiatan P5, yang mana itu juga berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita melangkah ke prosem atau program semester. Di sini berisi daftar tema selama satu semester beserta dengan alokasi waktunya. Prosem ini dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dari muatan atau materi yang ada pada kompetensi. Nah, ini nanti akan menjadi dasar bagi guru menyusun RPPM. Tapi di lembaga kami bukan lagi RPPM dan RPPH, melainkan langsung dalam bentuk modul. Nah, sekarang kita melangkah ke prosem atau program semester. Di sini berisi daftar tema selama satu semester beserta dengan alokasi waktunya. Prosem ini dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dari muatan atau materi yang ada pada kompetensi. Nah, ini nanti akan menjadi dasar bagi guru menyusun RPPM. Tapi di lembaga kami bukan lagi RPPM dan RPPH, melainkan langsung dalam bentuk modul. Saya memberikan contoh gambaran dari prosem di RA Nurul Huda. Semester 1 kami pertama aku anak soleh solihah. Kita mengenalkan anak-anak siapa namanya, identitasnya, jenis kelaminnya. Di semester 2 nanti kita urutkan lagi, kita naikkan lagi anak-anak lebih mengenal alam semesta, mengenal manfaat api, air, udara. Pada rencana mingguan berisi tentang kegiatan-kegiatan selama 1 minggu, di mana kegiatan rencana mingguan ini memuat sikap, pengetahuan, keterampilan untuk mewujudkan kompetensi inti. Yang kedua, dengan cakupan materi harus sesuai dengan KD dan cakupan dalam tema. Memilih kegiatan selaras dengan materi pembelajaran, kegiatan harus berpusat pada anak, pembelajaran tematik, jangan lupa pendekatan saintifik, serta di kurikulum merdeka ini kita bisa memanfaatkan budaya lokal dan lingkungan sekitar untuk kegiatan belajar sebagai media kegiatan belajar anak. Nah, rencana harian ini diturunkan dari kegiatan mingguan, di mana dalam kegiatan harian ini berisi kegiatan dari salam 1 hari, mulai dari awal, inti, istirahat, makan, akhir, penutup, sampai sebelum penutup refleksi, dan akhirnya penutup. Di sini 1 hari dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Penyusunan kegiatan harian bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan jangan lupa kegiatan anak itu harus berpusat pada anak dan menggunakan pendekatan saintifik. Berikut adalah contoh dari modul pembelajaran di RA Nurul Huda. Di lembaga kami tidak lagi menggunakan RPPM, RPPH, namun sudah kami kelola menjadi satu, kita kemas menjadi satu modul pembelajaran. Dalam pembuatannya pun kita usahakan menggunakan teknologi yang sekarang yaitu Canva. Kita sengaja mengemas modul itu dalam format yang menarik, mulai dari sampul, di atas ada identitas lembaga, kelas berapa, untuk usia berapa, tujuan, CP, ATP-nya apa saja yang ingin dicapai. Di sini juga terdapat dari hari Senin hingga hari Jumat. Nah, karena kita Sabtu ekstra tidak kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Nah, di intrakurikuler ini ada hari Senin sampai Jumat.
Hari Senin kita ada seni nasionalis, ada banyak kegiatan seperti hari Jumat kita Jumat berbudaya, itu ada kegiatan Milo. Hari Senin kita ada seni nasionalis, ada banyak kegiatan seperti hari Jumat kita Jumat berbudaya, itu ada kegiatan Milo. Jadi hari Minggu pertama kita muatan lokal, apa saja nih seperti permainan tradisional, makanan-makanan tradisional itu kita kenalkan di hari Jumat minggu pertama. Minggu kedua Milo ada Islami. Jadi kita belajar tentang gerakan wudhu yang tepat, menjaga kebersihan sebagian dari iman, kita belajar menggosok gigi, belajar gerakan sholat, belajar macam-macam yang terpenting tentang akidah, akhlak Islam gitu. Nah selanjutnya ada literasi, biasanya kita nonton bersama, belajar mendongeng, bermain drama. Setelah itu juga ada Milo, outing class. Jadi anak-anak tidak hanya belajar di lingkungan kelas saja, tapi anak-anak bisa belajar keluar di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah seperti jalan-jalan. Biasanya kita berkunjung ke Taman Loro Pangkon yang ada di dekat sekolah kita, ataupun lapangan yang ada di dekat sekolah kita untuk bermain bola, melatih psikomotorik anak-anak. Sekian pemaparan saya tentang desain dan perencanaan pembelajaran dan serta terapannya yang ada di lembaga saya di RA Nurul Huda. Jika ada yang menginginkan format dari prota, prosem maupun modul, nanti akan saya sertakan linknya di bawah dan kita juga bisa diskusi lebih lagi. Terima kasih untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.